زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi ta'zimil ilmi wa atihi. Faslun utawi bilai kubarsa sawiji. Bi ta'zimil ilmi iku tetep ing dalam merdelakan. Ing dalam merdelakan ngagungani ilmu. Wa alilan ngagungkan ahli ilmu. Ilam ngawuri sira mukhatab gair wayan kang den serobakan dening wayan bi anna talibal ilmi kalawan satune wong kang nyupri ilmu iku layana lu orang bakal markolaya talib al-ilma ing ilmu walayan tapi ulan ora bakal ngalap manfaat ya talib bihi kalawan ilmu illa bita'zimil ilmi angin kalawan ngagungkan ilmu wa alilan ngagungkan ahli ilmu wa ta'zimil ustadzi lan ngagungkan guru wa tauqirihi lan ngahormat ing guru ing ustad. Kila dan katakan ma wasala man wasala illa bi hurmat. Ma wasala mual bakal ora bakal sampai man sapa wong wasala kang sampai yaman ila bihormati angin kalawan hormat wa masaqatalan orang bakal gugur wa masaqatalan ora gugur man sapa wong sakata kang gugur yaman ila bitarkir hormati angin kalawan sebab ninggalkan hormat wa ta'zimi lan ninggalkan ngagungkan. Kila dan katakan al-hormatu tawi hormat iku khairun lawi bagus mina ta'ati saking ta'at ala tara ana tara ningali sira anal insana ing satune manusia iku layak furu ala bakal kufur ya insan bil maksiati ku sebab maksiat wa inna ma yakfuru dan pastine bakal kufur ya insan bitarkil hormati kalau ninggalkan penghormatan wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah saking ngagungkan ilmu ta'zimul mu'alimi utawi ngagungkan mu'alim. Qala usngandika sapa aliyun sayyidina Ali karamallahu wajahu ana utawi ingsun iku abduman hamba ne wa allama kang ngajarkan yasiman ni ing ingsun harpan ing satu huruf harpan ing huruf wahidan kang sawiji insya'a lamun karep yasiman wa ngajual siman ingsun ya bisa aju asiman wa insyaallah namun karab yasiman atako mangka merdekakan siman wa insyaallah lamun karab siman istaraka maka ngajadikeun abid man
Wakat uncitu lan nyata uus majakan siran ingsun dari kaing mangkana ngagungkan mu'alif Ra'aitul ahakal haki hakal mu'allimi wa aujabahu khibdan ala kulli muslimi karamatan litalimi harfin wahidin dirhamin Faina man mangka saduna wong alama kang ngajarkan siman ka ing sira harfan ing huruf wahidan kang sawiji mimma saking perkara tahta kang mika butuh ya sira ilaihi maring ilmu fidini saking iwidining dalam agama bahwa mangka utawi siman iku abu ka bapak sira fidini ing dalam agama wa kana lana nasaba ustaduna guru ingsun sadayana sapa Syekhul Imam Sadiduddin As-Sairazi Syekh Imam Sadiduddin As-Sairazi ku yaqulu andika syekh Imam Sadiduddin As-Sairazi kala andika sapa masyayikhuna guru ingsun sadaya Man utai sapa iku karoda ngarepaken yaman ayakuna yen tana yama yakuna yen tana sapa ibnu anake man aliman iku jadi wong alim wayam bagi maka seyogianya opo ayuro iya yen tang jaga siman al ghuraba ing pira-pira wong kang ngumbarak minal fuqaha saking pira-pira ahli fikih wa yukrimalan ngamuliakan siman ing ghuraba wa yu'azimalan bakal ngamuliakan siman ing ghuraba wa yu'tiyahum lan ngawehaken yasiman ing ghuraba syai'an ing perkara wa illam yakun mangka lamun darana sapa ibnuhu anake siman iku aliman jadi wong alim yakun mangka bakal ada sapa hafidhuhu cucunya siman iku aliman wong alim wa min tauqiril muallimi lan iku sangat saking hormat ing muallim alayam syia utawi yen ta ora lumaku ya si talib amamahu ing dalam payunane si mu'alim wala yajlisalan orang lungguh si talib makanahu ing panggonane mu'alim wala yabtadi'a lan ora ngawitan ya si talib al kalama ing omongan indahu ing dalem payunane mu'alim illa biizni angin kalawan izine mu'alim wala yukasir lan orang akan si talib al kalama ing omongan indahu ing dalem payunane mu'alim wala yas'aluhu lan ora wala yasalu kula ora takon yasudalib jayan ing perkara indah malalati ing dalam nalikane bosen ya mu'alif wa yura iyalan yenta kudu ngaraksa ya talib al waqta ing waktu wala yadukalan orang ngetuk ya si talib al baba ing pintu balias biru balik ta sabar ya si talib hatta yakhruja singgane metu ya mu'alim
Walhasil mangka utawi hasil le anau ing satuune talib iku yatlubu muri ya talib ridhahu ing ridhonya mu'alim wa yajtani bulan ngajauhkan ya talib sakhatahu ing bendune mu'alim wa yamtazilu lan kudu migawe ya talib amrohu ing parentahannya si mu'alim fi ghairi maksiatillahi ing dalam liyane maksiat ka Allah wala ta'atan lan oran ana ta'atiku maujud li makhlukin kedue makhluk fi maksiatil khaliq ing dalam maksiat ka Allah banyak juga. Boleh sembilan. Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang udah malam ke 8 atau 7? Puasa keberapa? Puasa ke-7 malam. Puasa berapa? Puasa ke-7 malam ke-8 ya. Apa jam-jam untuk emang gak kedengeran? Jelasnya kedengeran? Oh iya. Dani liatin katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Fasun ini pasal fi ta'zimil ilmi di dalam menjelaskan tentang mengagungkan ilmu wa ahlihi dan mengagungkan ahli ilmu. Ini pasal yang cukup penting yang harus diketahui oleh setiap santri. Maka ini kitab Ta'limul Muta'alim merupakan kitab wajib santri. Kalau seandainya santri belum punya ijazah kitab Ta'limul Muta'alim, belum jadi santri, belum yakin saya nggak bakal jadi santri dia. Cuman ngakunya doang santri. Maka ini kitab wajib bagi kalangan santri, pelajar, siswa, mahasiswa harusnya. Maka di dalamnya itu penting sekali membahas tentang cara-cara kaifiat bagaimana cara menuntut ilmu. Jadi pasal yang selanjutnya menjelaskan tentang pengagungan santri terhadap ilmu dan pengagungan santri terhadap ahli ilmu, terhadap orang yang memiliki ilmu begitu. Iklam ketahuilah olehmu bi anna talibal ilmi bahwasanya atau sesungguhnya orang yang mencari ilmu, harus pahami nih kalimatnya. Layana lu tidak akan dia mendapatkan ilmu. Bagaimana? Pakai lafaz anak-anak ini adalah suatu penegasan yang sangat penting. Satu penegasan para ulama bahwasanya kau tidak akan bisa mendapatkan ilmu begitu. Walaupun kau ada di majelis ilmu, begitu maksudnya. Walaupun kau ada di majelis ilmu, tidak akan kau mendapatkan ilmu. Wala yantafi'u bihi, dan tidak akan bisa kau memanfaatkan ilmu. Tidak akan kau bisa mengambil manfaat dari ilmu kalian. Artinya apa? Kalau saya mengartikan begini, ada orang yang ngaji kemudian dia mendapatkan ilmu karena memang dia cerdas, betul nggak? Karena memang dia cerdas dapat ilmu, tapi ilmu itu hanya pajangan. Tidak bisa dia mengambil manfaat daripada itu ilmu. Nah, nggak bisa digunakan itu ilmu, ada di dalam dirinya tapi tidak digunakan.
maka percuma. Kenapa hal itu terjadi? Ya, tidak akan kau bisa memanfaatkan ilmu dan tidak akan bisa kau mendapatkan ilmu illa bita'zimil ilmi, kecuali kalian semua mengagungkan ilmu. Hanya ilmu doang? Tidak. Wa ahlihi, sekaligus mengagungkan ahli ilmu. Jadi seorang pelajar itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan tidak akan bisa kalian semua menghasilkan ilmu dan tidak bisa kalian memanfaatkan ilmu kalian kecuali dengan menghormati, mengagungkan ilmu itu sendiri dan mengagungkan daripada ahli ilmu, para alim ulama, para ustadz, para kiai. Wajib itu dihormati, wajib diagungkan, bukan berlebihan. Memang itu yang diajarkan. Kenapa kila dikatakan wa ta'zimil ustadi, dan mengagungkan guru, wa tauqirihi, dan menghormati guru. Ini. Jadi tidak akan seorang santri bisa mendapatkan ilmu, tidak akan bisa memanfaatkan ilmu kecuali dia mengagungkan ilmu, 2 mengagungkan ahli ilmu, 3 mengagungkan gurunya sendiri dan menghormati gurunya. Ini ahli ilmu bukan gurunya, bukan. Siapapun ulama harus dihormati. Siapapun yang punya ilmu harus diagungkan. Terlebih-lebih gurunya sendiri. Wah, paham. Karena nanti ada orang yang mengatakan begitu. Pernah ada teman saya, seorang mahasiswa, mengatakan ke saya seperti itu. Kata dia bilang, saya kalau ada maulid, saya kalau ada perayaan maulid, saya kalau ada kiai datang, saya nggak didik. Ada kiai datang, saya nggak didik. Kenapa? Memang dia guru saya bukan. Saya ngaji sama dia juga belum pernah. Nah ini jelas, ini santrinya dipertanyakan. Kenapa? Memang dia nggak pernah ngaji taklim, berarti kalau begitu. Dia nggak pernah ngaji taklimul mutahalim. Yang namanya pengagungan itu kepada semua orang yang memiliki ilmu, siapapun, mau kenal mau enggak, yang penting dia seorang ulama, kita agungkan. Nggak bisa begitu hanya guru kita doang. Kalau guru kita mah sudah pasti, tahu nggak? Kalau guru kita sudah pasti, ini mah bukan guru kita juga harus diagungkan, apalagi guru kita sendiri, paham itu. Nah, kemudian wakila dikatakan mawasola wa man wasola illa bihormati. Tidaklah seseorang akan sampai, ya, tidaklah seseorang akan sampai kepada tujuannya illa bihormati, kecuali dengan penghormatan. Kemudian tidaklah seseorang akan wama sakoto, dan tidak akan gugur man seseorang sakoto, yang gugur itu man illa bitarkil hormati, kecuali dia meninggalkan penghormatan dia. Jadi tidak akan gugur gugur di dalam menghasilkan sesuatu kecuali orang tersebut mengguguri daripada penghormatan dia terhadap sesuatu. Itu. Kemudian wakila, dan dikatakan juga al hurmatu khairun minat taati. Adapun hormat
Adapun hormat itu lebih baik daripada taat. Bagaimana katanya? Adapun hormat lebih baik dari taat. Pahami kenapa itu semua seperti itu? Kalau seandainya seseorang hormat, ya, kalau seandainya seseorang hormat, dia taat, dia sudah pasti taat. Tapi kalau taat belum tentu hormat. Contoh begini. Contoh seperti ini, kalau orang hormat mah ada atau tidak, ya, ada atau tidak, kemudian diperintahkan atau dia tidak perintahkan, pasti orang tersebut tetap melaksanakan. Ini hormat. Beda dengan taat. Taat itu hanya diperintahkan baru dia laksanakan. Maka santri itu jangan taat kepada gurunya, jangan, tapi harus hormat. Kenapa? Memang kalau dia taat saja ketika ada guru, ketika tidak ada guru maka dia tidak akan taat. Ini bedanya hormat dengan biasanya. Kalau taat macam-macam iniannya, macam-macam apa namanya, kalau orang diperintahkan selalu mau, ya kan? Kalau orang diperintahkan selalu mau, ini motifnya berbeda. Entah dia motifnya takut, ya kan? Entah dia motifnya karena sesuatu, mengharapkan sesuatu, ya kan? Ini. Jadi kalau diperintahkan baru ada gurunya baru dia takut, nggak ada gurunya nggak takut. Ini namanya taat. Tapi hormat ada atau tidak seseorang yang dia hormati, tetap dia akan melaksanakan perintah daripada orang yang dia hormati. Ini paham? Maka santri itu harus punya penghormatan yang cukup tinggi kepada guru-gurunya, agar supaya santri mah nggak akan berani bagaimanapun walaupun di belakang gurunya, kan gitu. Nah, jelas ini kata ulama, al hormatu khairun minat ta'at. Adapun hormat itu lebih baik daripada ta'at. Kemudian ala taro, apakah engkau tidak memikirkan annal insana, bahwa sesungguhnya manusia layak buruk, tidak akan bisa jadi kufur bil maksiati, dengan maksiat yang dia lakukan. Jadi pahami, kalau seseorang itu tidak akan bisa menjadi kufur seandainya dia melakukan maksiat. Kagak kufur, cuma dapat dosa. Betul nggak? Kita nggak sholat nih, kita nggak sholat, kufur apa tidak? Tidak, hanya dapat dosa. Nah, tetapinya wa inna mayakuru, dan pastinya seseorang akan kufur bitarki bilma. Wa inna mayakuru, dan tetapinya orang akan kufur bitarkil hormati, dengan dia meninggalkan hormat, wa ta'zimi, dan meninggalkan mengagungkan. Betul. Oh salah. Bitarkil hormati. Gini paham? Mas kau harus paham. Tadi orang yang melakukan maksiat itu nggak bisa kufur. Kalau seandainya mereka meninggalkan itu karena memang malas. Karena apa? Karena malas. Karena nafsunya yang membawa dia untuk tidak berbuat ibadah kepada Allah. Enggak menjadi kufur, enggak.
Tapi ini bahaya. Tapi seseorang akan menjadi kufur kalau seandainya seseorang tersebut meninggalkan ibadah, bari dia tidak ada penghormatan kepada Allah Subhanahu. Contoh begini, saya kasih gambaran. Dia meninggalkan penghormatan dari ada penentangan. Waalaikumsalam. Kirain dari tamu dari jauh. Ulangi. Tadi gimana? Orang tidak akan gugur ketika mengerjakan tetapi seseorang bisa kufur sebab dia meninggalkan hormat. Ada perintahan Allah, misalnya apa? Sholat 5 atau main judi dan sebagainya. Larangan-larangan Allah atau perintahan Allah, mohon maaf, kita mah bukan orang suci, bukan. Ya enggak? Kita mah ya orang Islam yang banyak dosa. Yakin kita harus akui itu. Walaupun kita rajin ngaji, walaupun pakaian kita gamis, sorban dan sebagainya, itu mah pora-pora doang, kita menipu cuman. Betul nggak? Tetapi ada sesuatu pasti maksiat banyak yang kita lakukan. Entah itu orang tahu ataupun orang tidak. Pasti itu ada. Cuman pahami, ketika perbuatan maksiat itu tidak bisa menjadikan kita kufur. Kalau seandainya kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan maksiat yang belum bisa kita tinggalkan. Tetapinya orang bisa kufur sebab dia melakukan suatu kemaksiatan sambil dia menghilangkan rasa hormat dari perintahan tersebut. Apalagi kalau nganggap dia itu betul dan dia itu merupakan tidak salah. Ini yang bahaya. Apalagi sudah lama kelamaan akan menjadi terbiasa. Ini orang kufur. Contoh, mohon maaf, saya sering menggambarkan pacaran. Pacaran hati-hati. Karena memang di masyarakat kita umumnya itu, ya kan? Umumnya itu anak muda itu kalau nggak pacaran nggak keren. Betul nggak? Bahkan bete kalau kagak pacaran. Maka anak muda kenalan memang satu sama lain antara laki-laki dengan perempuan memang ada keterkaitan, ada ketertarikan satu sama lain. Itu sudah pasti dan itu sebagai kodrat dari Allah Subhanahu. Bukan pacaran yang diharamkan, tetapi ketika pacaran kemudian dekat-dekatan, pegang-pegangan yang bukanmu, itu perbuatan apa? Haram tidak? Haram. Naik motor berduaan, ngelancong, deket-deketan, pegang-pegangan, cium-ciuman, peluk-pelukan, tai kucingan. Haram tidak? Haram. Harus kita mengatakan haram? Harus. Walaupun kita pacaran, begitu maksudnya. Walaupun kita tidak bisa meninggalkan itu pacar, di bete juga. Betul nggak?
ketimbang kita ngomong deh lu kagak pacaran banci lu, orang mau pacaran dong, gua gak punya pacar lu. Nah, harus pahami berarti kita menyuruh seseorang untuk berbuat kemaksiatan, dan kita tidak meyakini bahwa kemaksiatan, bahwa pacaran itu adalah suatu kemaksiatan, bisa kufur kita. Sebab apa? Itu perintahan Allah yang harus dijauhi. Dengan kita melakukan hal tersebut, dengan kita menganggap itu hal sesuatu yang biasa, berarti kita menghilangkan penghormatan kita terhadap perintahan Allah. Haram, kufur kita, bahaya. Makanya kalau lu tanya ke gua bagaimana pacaran haram, gua haram. Tapi lu pacaran, ya itulah. Gua belum bisa ninggalin itu. Makanya pacaran gua antara pacaran ente harus dipahami berbeda. Beda apa tidak? Beda pacaran santri dengan pacaran yang bukan santri. Pacaran yang bagaimana? Ya kan pacaran mah gampang, itu namanya ta'aruf. Kalau orang sekarang namanya ta'aruf, ya kan? Bukan sayang-sayangan panggilnya, tapi ukhti, ukhti akhi, lama kelamaan umi abi, ya. Kawin dia belum udah umi abi, kan gitu ya. Suwe banget. Ayah mama, padahal bominyan. Aneh gue bilang, ya gak? Itu pacaran udah kayak perangkok nempel baik. Haram tidak? Haram toh. Makanya pacaran mah bagaimana? Jangan datang tiap malam baik, malam Kamis datang, malam Minggu datang, malam Rabu datang, malam Sabtu datang. Ya ilah. Lu bawa be rumah lu ke situ. Itu paham ya? Ngobrol ada jaraknya dari sini ke sono. Walaupun haram tapi menjaga. Tapi mengurangi. Karena kita nggak bisa meninggalkan seluruhnya. Itu kata Nabi juga. Kalau kita tidak bisa mengerjakan seluruhnya, kerjakan setengahnya. Kalau kita tidak bisa meninggalkan semuanya, tinggalkan setengahnya. Begitu. Cari yang paling enteng. Terus dari sekalian ngobrol dari sini ke sono 1 meter, lampu terang, begitu. Ngobrol dulu. Kalau gue pacaran begitu dulu. Gua gak boleh gue deket-deket. Ngapain? Sono. Aku juga pacaran dong. Cuman pacaran gue semeter satu. Dia bangku sini, dia bangku sono. Nah. Kadang-kadang orang pacaran itu kan sama pacarnya salaman cium tangan. Cium tangan salaman, kata gue goblok. Gua tanya, lah kalau gue mau gua tanya, lo kalau pacaran salaman gimana sih? Bahkan pacar gua sendiri minta supaya gua salaman. Salaman ngapa? Gak usah pakai salaman. Emang apa gua nggak mau salaman? Kagak usah. Kagak salaman juga lu pacar gua, tenang baik. Ya kan saya mau latihan, kata dia. Mau latihan supaya ntar kalau nikah jadi terbiasa. Kagak pakai latihan, ntar juga kalau udah nikah salaman. Paham gak? Nah itu. Ini mah pacaran lihat bocah sekarang, astagfirullah. Gendengan aja. Agak mau dilepas baik. Bener gak? Agak mau dilepas. Dulu gua kalau pacaran jalan dari gua jalan 1 meter, baru pacar gua di belakang. Dia udah mulai dekat, gua jalan lagi. Bahkan bisa 3 meter lah. Itu. Pokoknya gua jalan duluan, dia belakangan. Kalau udah kejauh, udah ketinggalan jauh, gua tungguin. Udah mulai dekat, gua jalan lagi. Gitu. Apa sih? Biar supaya apaan? Biar supaya kagak dekat-dekat. Itu pahami. Itu jangan sampai kita
melakukan pengharaman, bahkan kita melakukan kekufuran yang kita tidak ketahui, bahaya. Percuma sholat kita, percuma ngaji kita, percuma ibadah. Kalau sesuatu yang diharamkan oleh Allah kita anggap itu halal, tak boleh. Itu namanya nentang terhadap perintah Allah dan meninggalkan penghormatan kita kepada Allah. Tak boleh. Tetap aja kita bilang itu haram. Begitu. Dan makanya kita harus bisa menjaga. Nah ini memang susah. Bahkan suwebat kadang-kadang kalau ada yang ngomong, ya lu pacaran ngapain? Ngobrol doang kok mah. Katanya. Lu kalau pacaran ngobrol mah mendingan ngobrol sama nenek gua. Kata gua, bego emang mau ngapain gua? Ya kan? Itulah. Ini orang-orang bocah-bocah sekarang yang pada suwe-suwe begitu. Tapi gua sih nggak pernah tertipu. Kenapa memang? Ya itulah karena kita kan sudah belajar. Karena kita ngaji. Makanya dulu gua kalau suruh nganterin pacar gua kadang-kadang gua marah. Gak mau gua mah. Suruh nganterin naik motor kagak mau. Kagak mau suruh nganterin naik motor. Kalau dipaksa gua marah-marah jalanan. Kalau dulu kemarin ini kesini suruh siapa? Sendiri. Ngapain pulang kagak sendiri? Tadi kesini sama siapa? Naik angkot. Ya pulang naik angkot lagi, jangan sama gua. Kalau gua mau jemput, gua jemput dari tadi ke. Karena gua kagak mau jemput, gitu doang. Itu paham ya? Mau jalan-jalan sama gua, oke, tapi lu bawa motor, gua bawa motor. Bawa motor atu-atu. Gitulah. Bahkan gue sudah membaulan juga, udah apa namanya, udah lamaran disuruh kondangan bareng gue gak mau. Suruh kondangan bareng kagak. Itu udah lamaran. Bahkan orang ngomong, yuk lu udah lamaran juga masih kaku aja, belum nikah. Kalau udah nikah mah tenang baik, gue kemana gue bawa. Betul gak? Bahkan sampai ke ujung dunia lu harus ngikut sama gue. Kan begitu. Kalau bang semua sekalipun, lu kalau gue ajak mau, kan begitu. Sekarang mah belum, tenang baik. Begitu, itu bang. Begitu. Kemudian mana tadi? Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, ana abdun man alamani harfan wahidan. Saya, kata Sayyidina Ali, saya adalah hamba, budak. Saya adalah budak orang yang mengajarkan satu ilmu, satu huruf, ya, satu huruf kepada saya. Gimana kata Sayyidina Ali? Saya adalah budak orang yang mengajarkan satu huruf doang. Maka Sayyidina Ali menganggap orang tersebut sebagai tuannya, dan Sayyidina Ali menganggap dirinya sebagai budaknya. Satu huruf, alif. Kita gak kenal alif, jadi kenal alif. Nah orang tersebut jadi tuan kita, dan kita sebagai budaknya. Ini Sayyidina Ali. Kemudian kata Sayyidina Ali bagaimana? Wa in ba'a, kalau seandainya tuan saya menginginkan saya untuk dijual, saya rela. Wa in sya'a ataqo, kalau seandainya tuan saya menginginkan saya dimerdekakan, saya rela. Wa in sya'a istaraqo, seandainya tuan saya menjadikan saya budak seumur hidup, saya rela. Bang. Ini Sayyidina Ali.
Bahkan Sayyidina Ali memang sangat mengagungkan orang yang punya ilmu. Bahkan satu kitab aja di waktu zaman Sayyidina Ali, seseorang ulama-ulama yang membuat kitab itu, kitabnya itu akan ditimbang dan diganti dengan emas seberat timbangan kitabnya tersebut. Ya. Jadi Sayyidina Ali itu sangat mengagungkan para alim ulama. Bahkan Rasul juga mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya ilmu. Dan Sayyidina Ali belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pengagungan Sayyidina Ali terhadap Rasulullah sangat luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah mau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, kemudian itu di rumahnya siapa ya, orang kafir itu sudah bermusyawarah, kalau kata kita mah, membuat suatu kesepakatan, malam ini kita bunuh Rasulullah. Ya, malam ini kita bunuh Rasulullah, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Siap dikumpulkan itu preman-preman kafir Mekah. Orang-orang yang pokoknya yang sadis dah, kalau kata kita mah. Orang-orang yang sadis, orang-orang yang tidak kenal free kemanusiaan dikumpulkan di situ untuk membunuh Rasulullah. Kemudian bagaimana? Malaikat Jibril turun ngasih unjuk kepada Rasul. Rasul mau nggak mau hari ini, malam ini juga kamu harus apa? Hijrah. Kemana? Ke Madinah. Rasul dikasih unjuk. Cuman pas Rasul mau keluar, ternyata itu kafir Quraisy sudah mengelilingi rumah Rasul. Dikelilingi itu rumah Rasul. Pokoknya nggak ada celah, Rasul nggak bakal bisa keluar. Ya, Rasul nggak bakal bisa keluar. Nah, cuman yang mendampingi Rasul itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Betul nggak? Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika ditungguin, kata orang kafir, kita tunggu sampai Rasul pules tidurnya. Kalau Rasul pules tidurnya, langsung kita cus aja langsung. Udah siap dengan pedang-pedangnya. Akhirnya di situ Rasul bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat tidurnya Rasul untuk mengelabui orang-orang kafir. Diintip rumah Rasul, oh ternyata masih tidur, tenang, belum pules. Itu yang tidur siapa? Sayyidina Ali. Ketika ditungguin tuh sama orang-orang kafir Quraisy tersebut, malaikat Jibril menghembuskan udara yang sangat sejuk, hingga akhirnya apa? Orang-orang kafir semuanya itu ngantuk dan tertidur pulas. Sedang orang kafir Quraisy semua tertidur pulas, lalu Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat jalan menuju Madinah. Beres udah jalan menuju Madinah, bangun udah pagi. Bangun sudah pagi. Pas dia bangun, temennya, udah pagi nih, eksekusi kita gimana? Suwe banget, ngapa lu pada tidur? Lu tidur juga, ngantuk gua. Ya udah siap, Rasul udah pergi dan nih diintip masih ada. Oke siap, kita langsung aja dah gedor. Langsung digedor juga rumah Rasul, masuk tuh semua orang kafir. Pas mau diwacok, dibuka dulu selimutnya. Ternyata di situ adalah Sayyidina Ali. Coba Sayyidina Ali bagaimana? Sayyidina Ali itu sudah pasrah berarti kan? Kalau seandainya tidak dibuka dulu itu selimutnya Rasul, Sayyidina Ali sudah pasti mati terbunuh. Tapi dibuka dulu, yang ada Sayyidina
Sayyidina Ali kan orang takut dengan Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali dikenal dengan Asadullah. Asadullah apa? Singanya Allah. Sekali ngedehem juga orang pada kabur semua. Pas dibuka mau dibacok, ngapain lo? Gue pikir Rasul, kata dia, orang bunuh Rasul. Kagak ada. Wah, langsung dikejar. Langsung Rasul dikejar. Artinya apa? Sayyidina Ali, murid Rasulullah, sangat cinta terhadap Rasulullah. Pada waktu itu Sayyidina Ali mengatakan, biarin saya yang mati, asal jangan Rasul. Awas. Ini luar biasa. Nah, Sayyidina Ali pernah mengatakan seperti itu, saya adalah seorang hamba, saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan satu ilmu, satu huruf ilmu kepada saya. Mau dijual, mangga, silakan, saya rela. Mau dimerdekakan, mangga. Mau dijadikan budak selamanya, saya akan jadi budak selamanya untuk dia. Kemudian waqat unsyidtu dan telah dibacakan syairan tentang pengagungan ilmu. Ra'aitu ahaqal haqqal muallim wa aujabahu qiddan ala kulli muslim. Ra'aitu, aku menganggap, ahaqal haqqal muallim, lebih hak-haknya barang yang hak itu adalah haknya muallim. Wa aujabahu, dan wajib bagi seorang muslim untuk menjaga haknya seorang mu'alim. Jadi haknya mu'alim wajib dijaga oleh seluruh muslimah. Gitu. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Apa katanya tuh? Lakot hako, pastinya hak ayyuhda, bahwasanya aku hadiahkan kepada seorang mu'alim karomatan, sebagai penghormatan, kemuliaan, li ta'limi harfin wahidin, bagi telah mengajarkan satu huruf kepadaku. Berapa? 1000 dirham. Coba. Jadi haknya seorang mu'alim itu ketika mengajarkan kalian satu huruf, itu kudunya mah dibayar 1000 dirham. Coba 1000 dirham itu kan uang emas. Kalau sekarang anggap aja 1 gram lah. 1 gram emas itu harganya 500 ribu. 1 gram 500. Kalau 1000 gram berarti berapa? 5 miliar. Berapa? 1 huruf 5 miliar kita harus bayar guru. Maka tidak akan tergantikan 1 huruf ilmu yang kita bayar 1000 dirham kepada seorang guru. Itu. Coba guru-guru pesantren tiap malam, tiap hari, tiap menit 5 waktu ngajarin santrinya, ya enggak? Ngajarin santrinya. Kalau mau dibayar berapa kudu mau bayar, maka tidak bisa dibayar. Kemudian fa innaman, maka sesungguhnya seseorang alama yang mengajarkan engkau harfan wahidan, 1 huruf, mimma tahtaju, mimma dari sesuatu ilmu, tahtaju yang engkau butuhkan, bidini di dalam agama, fahuwa abuka bidini, maka dia derajatnya seperti bapak engkau, atau derajatnya itu seperti bapak bidini di dalam agama. Maka awas. Maka jelas kata Nabi, memang bapak itu ada 3. Bapak itu ada 3. 1 bapak kandung kita, 2 bapak di dalam agama, yaitu guru-guru kita itu bapak kita. Yang ketiga siapa? Orang yang melahirkan istri
atau orang yang menjadi bapak daripada istri kita, itu juga bapak kita, orang tua maksudnya. Jadi 3 kita mantar kalau punya bapak. Ente baru 2, ya kan? Yang belum kawin baru 2. Bapak asli, kemudian guru, bapak guru, bapak guru, maka guru itu dipanggil bapak kan. Padahal itu betul adalah bapak kita di dalam agama. Ntar yang ketiga bapak yang yang menjadi bapaknya istri kita, itu juga bapak, sama semuanya harus diagungkan, tidak boleh berbeda, kan begitu, sama. Kemudian wakana, dan ada siapa ustazuna guru kami Syekhul Imam Sayyiduddin Asy-Syaraji berkata, Syekh Imam Sayyiduddin Asy-Syaraji berkata, qala syekhuna, berkata guru saya. Jadi Imam Sayyiduddin Asy-Syaraji berkata, dan ini ucapan yang didengar atau yang dikata oleh guru-gurunya, begitu maksudnya. Apa? Man aroda ayyakuna ibnuhu aliman fayam bagi ayyura iya guroba uminal fuqaha. Siapa orang yang pengen, pahami, siapa orang yang berkeinginan anaknya jadi orang alim, anaknya jadi orang pinter. Siapa orang yang berkeinginan anaknya menjadi orang yang alim, fayam bagi ayyuro iya al-guroba aminal fuqaha, bahwasannya sepantasnya harus dia menjaga daripada orang-orang ahli fuqaha yang mengembara. Ahli fuqaha yang mengembara artinya ahli fuqaha yang main ke dia, ya kan? Ahli fuqaha yang datang ke kampung kita, siapa ulama, ustaz, kiai, ya kan, datang ke kita, datang ke kampung kita, misalnya acara maulid biasanya gitu kan, acara-acara maulid, acara-acara Isra Mi'raj atau acara-acara apapun, atau ulama-ulama yang main ke kampung kita tahu, kita jaga. Maksudnya kita apain? Wa yukrimahum, dan kita muliakan mereka. Wa yukrimahum, dan kita muliakan. Kemudian wa yu'azimahum, dan kita agungkan mereka. Wa yu'tiyahum syai'an, dan kalau kita punya sesuatu, kasih kepada mereka. Itu apaan nih kita kasih. Makanya kita makan apaan? Kadang-kadang patungan, gitu kan. Kalau ada orang kiai datang ke rumah kita, repot, kita yang punya rumah. Kita nyediain makanan, nyediain minuman yang enak-enak. Bahkan kalau orang-orang dulu itu, kalau kiai mau datang, ustadz mau datang, itu apapun dipotong sama dia. Dia punya kambing dipotong. Dia punya ayam dipotong, dimasak buat nyuguhin kiai. Itu buat nyuguhin kiai, buat nyuguhin ustadz, supaya pengagungan dia kepada ustadz dan kiai, kepada alim ulama. Maka kata Syekh Syadiduddin Asy-Syaraji, kalau nanti yang begitu itu anaknya bisa menjadi orang yang alim. Kalau dia punya anaknya jadi orang alim. Gimana anaknya nggak jadi orang alim? Cucunya, pasti di bawahnya nanti ada. Baik dia cucunya, baik dia nanti cucunya nggak ada, turun lagi ke bawahnya, pasti ada yang menjadi orang alim. Gitu. Makanya hati-hati kalau kita pengen punya anak-anak kita, anak-anak yang soleh, jangan sampai kita membenci kepada para alim ulama. Kita benci alim ulama, jangan. Kenapa? Jatuhnya nanti kepada anak-anak kita nggak ada yang jadi alim, nggak ada yang jadi ulama. Itu pahami.
Kemudian wa min tauqiril muallimi, dan daripada pengagungan daripada kepada seorang muallim, dan setengah daripada pengagungan kepada seorang muallim bahwasanya ala yamsya amamahu, jangan sekali-kali kamu itu jalan di hadapan muallim, ataupun jangan kalian jalan lebih dulu daripada muallim. Jadi kalau jalan itu nggak boleh di hadapan muallim. Contoh begini, ini ada guru kita, ini jalanan, jangan jalan di depannya, tapi jalan di belakangnya. Karena kalau di depannya, menurut ulama itu kurang sopan, kurang pengagungan kita kepada muallim. Ataupun kalau kita lagi jalan, guru kita dulu suruh ke depan, guru kita juga paling depan, kita di belakangnya. Ini kagak muridnya di belakang, muridnya di depan. Wah, ngaot lagi. Ya, lo bertendang juga kan ya. Oke, itu paham. Kemudian apa? Wala yajlisa makanahu, dan jangan kalian seorang yang mencari ilmu itu jangan pernah kalian duduk di tempat duduk guru, nggak boleh. Duduk di tempat duduk muallim tidak boleh, karena itu kurang pengagung. Ente nggak mengagungkan guru ente kalau begitu. Ente nggak mengagungkan muallim. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in itu sesuatu yang haram. Itu sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram ketika engkau duduk di tempat seorang alim, duduk di tempat kiai, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Itu. Karena itu tempat yang mulia, tempat bagi orang-orang alim. Bahkan kalau sholat Jumat guru saya itu sudah ada tempatnya khusus. Ini nggak ada yang berani nempatin. Itu bangku guru kagak ada yang berani duduk. Bahkan kalau guru saya pernah mengatakan begitu, nih siapa yang mau duduk di sini silahkan, tapi harus hafal Quran, hafal Alfiyah sudah di kepalanya, hafal Juman, silahkan duduk di sini. Ada guru saya. Oke. Jadi tidak boleh, awas, santri tidak boleh duduk di tempat duduk guru, tidak boleh. Nah kalau kita lakukan, awas, kita lakukan tadi di depan, tidak akan kita bisa mendapatkan ilmu. Oh jadi begitu doang ya, duduk doang kita nggak dapat ilmu. Ya, itu bukan urusan kita. Itu ulama yang sudah meneliti itu semua. Sudah diteliti oleh ulama. Dan ulama itu bukan berdasarkan pikirannya sendiri, pasti dia ada hikmah di dalam baliknya. Kemudian apa? Kemudian walayal tadi al kalama indahu illa biiznihi, dan janganlah kalian berbicara, dan janganlah kalian memulai pembicaraan di hadapan guru kamu illa biiznihi, kecuali dapat izin darinya. Ya enggak? Kecuali dapat izin. Maka awas pahami dulu ketika saya nyantren begitu. Dulu ketika saya nyantren, kiai sebelum datang itu, rame bener. Ya enggak? Ada yang bercanda, ketawa-tawa dan sebagainya. Itu kiai belum datang, tapi sendal kiai udah kedengeran. Trak turun dari tangga. Itu semua santri kagak ada yang ngomong. Sepi semuanya. Diam semuanya nunduk. Itulah ciri santri. Coba sekarang murid kita gimana? Gue punya murid di sekolahan, ampun, gue datang main lempar-lemparan, yang gue tabok-tabokin rasanya. Begitu, karena kagak pernah ngaji taklimul muta'alim. Santri siswa kudu diajarin taklimul muta'alim. Nah itu.
Jadi jangan berbicara terlebih dahulu di hadapan guru kecuali dapat izin, ditanya misalnya begitu. Jangan ditanya ke diem baik. Itu namanya siapa? Kan gak boleh ngomong katanya. Wah, itu kan udah disuruh. Kemudian walayu kasirol kalama indahu, dan jangan banyak ngomong ketika kita di hadapan guru. Ketika kita ngumpul sama guru ngomong, kita mah jangan banyak ngomong, udah iya doang. Begitu kadang-kadang gitu ya. Kita jangan ikut cerita juga. Tidak boleh. Kemudian walayas alu syai'an inda malalatihi, janganlah kita bertanya sesuatu kepada guru yang kita lihat ketika guru kita itu sudah mungkin kelelahan atau bosan. Ya, sudah kelelahan atau bosan. Kan kadang-kadang ada yang nanya ke ngerti kan? Nanya, "Tadi lu Pak Kiai, entar saya kurang ngerti nih." Atau kurang lagi Pak Kiai, itu nggak boleh. Kira-kira kita lihat guru itu sudah mulai apa ya? Udah mulai bete dengan pertanyaannya, udah nggak usah ditanya lah. Paham itu? Ada murid yang nanya, tapi kalau ngerti gitu kan? Belum ngerti Pak Kiai? Belum ngerti? Ya nggak boleh. Jadi kalau kita nanya, boleh silahkan tanya, tapi kita lihat guru kita. Kalau seandainya mukanya sudah beda, udah jangan ditanya lagi. Gitu. Karena menunjukkan guru kita sudah bosan atau gimana lah, kan gitu. Kemudian wa yura'iyal waqta, dan kudu santri itu tepat waktu. Santri itu menjaga waktu. Waktu ngaji kapan? Ya enggak? Waktu ngaji kapan? Jam 9. Nah, kan setengah 9 sudah ada kan gitu biasanya. Jam 9. Ya jam 9 minimal sudah ada. Bahkan jangan sampai guru duluan, biasanya begitu kalau orang dulu. Betul enggak? Jangan sampai guru udah datang dia baru. Nah itu, ini kurang pengagungan nantinya. Gitu. Kemudian apa lagi? Wala yadukul baba bal yasbiru hatta yakhruju. Bahkan seperti ini, kita nggak akan ngerti ke sini. Jangan sampai kita mengetuk pintu guru. Jangan sampai kita mengetuk pintu, tetapinya kita harus sabar nungguin di depan sampai gurunya keluar. Coba. Kalau kita telat, pintu ketutup, udah tungguin baik. Jangan pakai diketok. Assalamualaikum. Apa lagi? Assalamualaikum. Bukain ngapa kau masuk? Bahkan seperti awas. Tetapi ada kesimpulan. Pahami kesimpulan. Kesimpulannya begini. Anahu yatlubu ridohu wa yatanibu sakhatahu. Itu semua dilakukan tadi. Ya kan? Itu semua demi mencari ridhonya guru. Demi mencari ridhonya guru. Itu semua. Wa yajtanibu sakhatahu, dan menjauhkan daripada kebencian guru. Artinya seorang murid jangan sampai kita kudu takut kalau seandainya guru kita benci sama kita. Dan kita kudu nyari muka nyamuk. Kudu nyari muka di hadapan guru. Nggak apa-apa. Kudu jadi nyamuk, nggak apa-apa nyari muka. Biar supaya guru kita senang sama kita. Nggak apa-apa. Ya enggak? Nggak apa-apa, emang guru begitu. Kalau kita mau mendapatkan ilmu. Nah itu. Jangan sampai kita membuat hati guru itu benci kepada kita. Kemudian wayam tasilu amarahu, dan harusnya senantiasa kita melaksanakan segala perintah guru. Ya jelas lah, nggak akan dia dapat ilmu kalau perintah guru kagak dilaksanain. Hapalin. Ngapain amat?
ya nggak? Kadang-kadang lupa. Apalin pelajaran, besok harus hafal. Sampai rumah dihafalin dia kagak. Sampai ke pengajian udah dihafalin, belum, lupa. Nah, kira-kira bisa dapat ilmu nggak? Oh, apalagi nentang mah, bodo amat ah. Ntar juga lupa guru mah. Awas, guru nggak pernah lupa. Tapi ente yang kagak bakal bisa dapat ilmu. Itu percuma ente ngaji. Bawa payung nggak? Ada bawa payung? Abrina? Nah, itu. Ini mati apa? Mati. Kemudian, nah jadi itu semua di dalam mencari ridhonya Guru. Tapi ingetin, jangan kayak teman saya. Saya bahas kitab Ta'limul Muta'alim, dia mau benar-benar dilakukan. Kata saya, jangan, ya ini kan saya baca kitab kan, jangan ngetok pintu guru, tunggu sampai guru keluar. Nah ceritanya dia disuruh beli sesuatu, kalau nggak salah beli apa gitu buat masak sama istrinya guru sama istri guru. Nah itu kiai mau makan, ceritanya kiai mau makan, nah itunya belum ada, ya kan, disuruh beli data dia, beli ini ya, beli, berangkat, balik lagi diem deh di depan rumah guru. Ya kan udah bawa gituan, diem deh, emang kagak boleh ngetok pintu katanya, dia diem deh. Akhirnya pas udah 30 menit kata istri kiai, ini bocah kemana nih santri nih kagak balik-balik. Pas dia keluar ada di depan. Coba kata istri kiai, ngapain di sini baik? Mana ininya? Ini saya dari tadi di sini. Lah ngapa emang bukannya masuk? Kan katanya nggak boleh ngetok pintu. Goblok. Itu kiai udah nungguin mau makan dari tadi, sampai kesel-kesel. Aduh. Artinya bukan seperti itu. Kan kesimpulannya ada. Kalau seandainya itu semua dilakukan demi mencari ridho dan menjauhkan daripada kebencian guru. Coba kalau dia nggak ngetok pintu, guru makin benci nggak? Buset, gue tungguin dari tadi, ya kan? Kalau begitu mah kita ketok, karena apa? Guru lagi nunggu gitu. Ini yang jangan itu, kalau seandainya guru itu misal di dalam kamar itu jangan kita ketok-ketok. Kita walaupun kita punya kebutuhan, kita yang punya kebutuhan, nah jangan. Apalagi kita harus tahu waktu-waktu guru itu sedang istirahat. Guru sedang istirahat, jangan diganggu. Kalau kita ketok-ketok jangan. Kenapa emang? Mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi sholat dan sebagainya. Gitu. Artinya kita minta izin terlebih dahulu. Kalau mau jangan kita, tapi siapa? Tapi orang-orang terdekat dengan guru. Misalnya istrinya, kan gitu ya. Kayak kalau di pesantren itu nggak berani santri datang ke rumah guru itu, datang sendiri nggak pernah. Pasti dia akan bawa baik anaknya ataupun orang-orang terdekat dengan guru. Jadi biar dia nyamperin, jangan kita. Nah, itulah suatu penghormatan gitu kan. Nah kemudian tadi melaksanakan segala perintah guru, tetapi yang bukan maksiat, bukan guru yang bukan kemaksiatan. Karena tidak ada yang namanya makhluk apa tuh? Ya, tidak boleh seseorang itu atau mana? Wala ta'ata, dan tidak ada ketaatan bagi makhluk kepada
Oh, tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Walaupun ya, walaupun itu perintahan guru. Oh, pahami. Kalau guru merintah kepada kemaksiatan, gak boleh diikutin. Gak boleh. Hei santri, lu daripada diem bae mendingan lu nyolong sono. Ya, daripada lu diem bae kagak punya duit susah, udah mendingan lu kreatif sono, nyolong sendal di masjid. Kalau guru merintahkan seperti itu, jangan diikut. Guru marah bagaimana Ustaz? Biarin. Mau bu guru marah kek, kalau seandainya perbuatan maksiat, berarti guru nggak beres itu, tinggalkan, kan gitu ya. Bahkan mohon maaf, biasanya pondok pesantren mohon maaf, kalau ada seandainya kiainya itu kan yang suka, kalau dulu mah kiai mencabuli santri perempuannya, ya, kiai mencabuli santriatnya lah, santriatnya. Ditanya itu santriatnya, kata santriat, saya nggak berani nolaknya karena dia kan guru saya. Betul nggak? Nah, ini perbuatan yang salah. Ini juga santri kagak ngaji taklim. Makanya kitab taklim ini wajib diaji oleh santri. Biar supaya batasan kita guru memerintahkan kepada kita itu bukan di dalam kemaksiatan. Selama itu tidak di dalam kemaksiatan, wajib santri mengikuti. Tapi kalau udah di kemaksiatan, nggak bisa, karena kita nyambungnya kepada Allah, bukan ke guru. Itu. Kamu kan udah jam 10. Gimana mau pulang? Bawa payung? Nih kalau mau ini bajunya masukin tas, kamu berjalan sono. Jadi bajunya nggak basah. Ya kan? Takut kebasahan. Ya sudah sekalian. Kemudian wamin taukirihi, dan daripada penghormatan kita kepada mu'alim, taukiru auladihi, juga kita menghormatin kepada anaknya mu'alim. Anak guru-guru kita juga harus dihormati. Jangan gurunya doang kita hormati, anaknya kita jitakin mulu. Kagak bisa. Kemudian wa may yata'allaqu bihi, dan siapapun yang berkaitan yang berkaitan terhadap guru kita, ya emaknya, ya bapaknya, ya saudara abangnya, adeknya, bibinya, apalagi pokoknya saudara-saudaranya yang berkaitan dengan guru kita juga wajib harus dihormati. Jangan guru kita doang, sama maknya kagak. Makanya awas hati-hati, ketika salaman ada gurunya, ada orang tua gurunya, itu semua salaman. Jangan salaman ke guru doang, ke maknya kagak. Ya enggak? Salaman ke gurunya, ke bapaknya kagak. Salah itu. Karena apa? Penghormatan kita bukan hanya kepada guru, tapi kepada orang-orang yang berkaitan dengan guru kita. Artinya orang-orang yang guru kita cintai. Itu anaknya, ya anaknya kan bagaimana? Guru cinta kepada anaknya, jelas, maka anaknya pun kita hormati. Maka bohong ketika kita mau mendapatkan cinta kepada guru kita, tapi kita tidak mencintai gurunya, nggak bisa. Itu Dani. Kita pengen dapat cewek, ya. Kita dapat cewek, pengen
pengen dekat sama cewek gitu kan. Nah kita deketin dulu siapanya, kita deketin emak bapak, kita ambil hati emak bapaknya begitu, baru kita bakal dikasih anaknya. Walaupun anaknya cinta banget sama kita, emak bapaknya kita lawan, datang ke rumahnya, assalamualaikum, ya enggak pak, si anunya ada pak, bisa ngomong banget. Mau ngapain dong? Mau anjong gue di sini. Salaman kagak, datang jual begitu. Ya, udah duduk pak. Ini nggak ada air apa pak? Coba kira-kira besok lu disuruh datang lagi nggak? Paling bilang sama pacar lu, no pacar lu. Iya, goblok amat. Besok jangan suruh datang lagi. Pahami, kalau kita cinta terhadap seseorang, maka kita juga harus mencintai orang yang berkaitan dengan orang karena nggak dikasih kita. Yang bawa payung nggak pak? Udah Bim, pulang Bim, kalau bawa payung. Yang bawa payung pulang duluan. Kamu udah WA siapa namanya?